Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya akan kita dapatkan di akhir yaumul kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan Lubis. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 2, akan memaparkan materi komunikasi lisan dan tulisan. Pengertian komunikasi bagi manusia. Pengertian komunikasi bagi manusia menurut Leswe, komunikasi adalah proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, pada siapa, efek apa. Komunikasi merupakan rangkaian proses pengalihan informasi dari satu orang kepada orang lain dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut Erwin Emery, komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Secara umum, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. B. Komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan merupakan suatu hubungan yang efektif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama, baik dari pihak komunikator maupun komunikan. Sikap khusus komunikasi lisan. Yang pertama, produksinya menggunakan alat bicara, sedangkan penerimanya menggunakan indera pendengar. Yang kedua, kecuali dalam komunikasi telepon atau komunikasi lisan, dalam kegelapan penerima dan pengirim saling melihat wajah dan tubuh masing-masing. Yang ketiga, kecuali dalam menerima komunikasi melalui rekaman, pada dasarnya tidak ada jarak waktu antara produksi atau penerima. Komunikasi tertulis adalah membaca dan menulis. Kedua ragam komunikasi tertulis ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling terkait erat. Seseorang membaca suatu teks atau menerima dan memahami pesan tertulis karena ada yang menulis. Sebaliknya, seseorang menulis karena ingin menyampaikan ide, informasi, atau perasaannya kepada orang lain. Tulisannya itu berisi pesan yang akan dibaca baik oleh orang lain ataupun diri sendiri, seperti C. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seseorang berbicara, berinteraksi secara lisan terhadap komunikasi untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan interpersonal secara telat muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi tulis yaitu suatu keputusan yang disampaikan oleh komunikan melalui simbol-simbol yang dituliskannya pada kertas atau tempat lain yang bisa dibaca, kemudian disampaikan kepada orang yang dimaksudkan. D. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi adalah sebagai berikut, yaitu vocabulary, timing atau waktu yang tepat, pacing atau kecepatan, singkat dan jelas, humor, intonasi suara. E. Kesimpulan. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia supaya bisa memahami baik tindakan ucapan antara sesama manusia, dan bagian terpenting juga ialah komunikasi secara tertulis, yaitu salah satu cara berkomunikasi yang memindahkan pesan atau informasi secara tertulis dan satu sumber dan dikirim atau dialihkan kepada pihak penerima lazimnya. Komunikasi tertulis dilakukan melalui surat-surat menyurat. Berakhirlah materi dari saya, semoga bermanfaat kepada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.